Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas C4 Manajemen. Kami akan menyampaikan tentang rasio keuangan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya bersama rekan-rekan saya. Saya sendiri Syifa Mujahidah Alawiyah, NPM 10120055. Saya Wulan Sari, NPM 101200061. Saya Kolan Karima, NPM 10120025. Saya Rosa Amelia dengan NPM 10120033. Baiklah, mari kita simak videonya. Sebelumnya, ada yang tahu gak rasio itu apa? Nah, rasio adalah membandingkan atau rumus membandingkan satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai, di mana nilai tersebut dapat menggambarkan suatu hal. Nah, rasio ini ada 4 ya, yaitu ada rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan tentang rasio profitabilitas oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu meliputi 1. Rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Nomor 2 ada rasio cepat atau quick ratio, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendek, tentunya dengan aktiva lancar tanpa menghitungkan nilai persediaan atau inventory. Ke nomor 3 yaitu rasio perputaran kas atau cash turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang perhitungan rasio solvabilitas, yaitu meliputi ada DER sama DAR. Nah, ada yang tahu DER itu apa? Nah, DER adalah debt to equity ratio, di mana digunakan untuk mengukur perbandingan total utang dengan aktiva. Nah, kemudian juga ada debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio atau DER adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Nah, mungkin sekian tentang solvabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan ke penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Perhitungan rasio aktivitas yaitu meliputi 1. Perputaran sediaan atau inventory turnover, merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang sediaan diganti dalam 1 tahun. Semakin kecil rasio ini, semakin jelek. Demikian pula untuk mencari perputaran modal kerja atau working capital turnover dapat digunakan rumus berikut. Working capital turnover sama dengan penjualan bersih per modal kerja. Nah, sekarang fixed asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Untuk mencari fixed asset turnover dapat digunakan rumus berikut. Fixed asset turnover sama dengan penjualan per total aktiva tetap. Yang keempat yaitu total asset turnover. Total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dalam mengukur beberapa jumlah yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio profitabilitas antara lain: 1. Profit margin on sales.
Profit margin on sales atau rasio profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. 2. Hasil pengembalian investasi. Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama return on investment atau return total assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. 3. Hasil pengembalian investasi dengan pendekatan DuPont. Untuk mencari hasil pengembalian investasi, selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, dapat pula kita menggunakan pendekatan DuPont. Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan DuPont adalah sama. Ya, terima kasih, dan berikut merupakan penjelasan yang telah kami paparkan. Semoga Anda bisa menyimaknya dengan baik dan semoga itu bisa menambah nilai dari UTS dengan mata kuliah manajemen keuangan. Dan sekian dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kami undur diri. Kami kelompok 5. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.